warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM atau juga Mr. Naruto ya. Naruto Islami ya. Kayaknya kan sudah Islami ya. Berjenggot Islam ya. Dengan kuliah luar biasa ya tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah sudut pandang berbeda antara agama teori dan agama praktek. Di luaran sana agama itu full teori. Karena tidak lewat metodologi, maka nggak mungkin bisa tahu caranya praktek. Karena praktek agama itu full di akhirat. Jangan salah ya. Makanya kata Nabi, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, jasmani dan rohani. Nah, memasuki ilmu rohani harus dengan metodologi. Dan rohani itu alamnya alam akhirat. Hampir semua orang cerita akhirat itu nanti. Berarti dia nggak pernah sama sekali masuk akhirat, betul ya? Dianggapnya akhirat itu nanti, dan ilmu roh berarti ilmu yang belum tersentuh sama sekali. Padahal kata Nabi kita diperintahkan ya untuk masuk Islam secara kafah, jasmani dan rohani. Tapi mereka nggak pernah masuk karena nggak pernah ketemu metodologi, apalagi sistem daripada agama itu sendiri. Nah, bedanya masuk dan tidak. Ketika kau masuk akhirat, mau nggak mau kau praktek. Karena di akhirat itu alam gelombang ya. Nggak ada panca indera. Nggak ada akal. Nggak ada rupa wujud, nggak ada dimensi ruang dan waktu. Maka akhirat itu ilmunya full praktek. Tetapi kalau akhirat disampaikan di dunia, maka akhirat itu full teori. Jelas ya? Saya menyampaikan sebagai seorang pelaku, walaupun saya pelaku praktek, tapi saya sampaikan menjadi apa? Teori. Betul ya? Misalkan ini apa? Coklat ya, segelas coklat manis ya. Saya pelaku, saya minum gini ya. Kemudian saya sampaikan, ini minuman adalah coklat manis. Nah, yang saya sampaikan teori apa praktek bagi kalian? Teori. Tapi bagi saya praktek apa teori? Praktek. Inilah gobloknya orang-orang yang nyinyir ya. Dikiranya kami cerita teori. Kami cerita praktek. Tapi kami sampaikan berupa apa? Teori. Bagi orang-orang yang nggak pernah baiat, dikiranya saya ngedabrus teori. Goblok. Bagi yang telah masuk metodologi, yang telah praktek, saya menyampaikan metodologi. Jelas ya? Maju ke depan Bu Fasad, nanti kanan sedikit ya, nunduk, lompat lagi. Itu saya ceritakan praktek di akhirat. Dan kau tinggal copy paste kan? Rumus, hukum, teori, gaya, katalis, parameter, variabel, semuanya sama. Nah, orang yang nggak pernah baiat, nggak pernah ketemu metodologi, seluruh agamanya cuman teori. Makanya begitu tanya, kapan kau masuk akhirat? Lola, plonga,
Kapan kau mi'raj? Lola, plonga. Kapan kau ketemu Allah yang wujud di dunia? Lola, plonga. Kapan kau ketemu Rasul di zamanmu sendiri? Lola, plola, plonga, plongo. Jelas ya? Ulamanya banyak ya, ulama Kiai Ustadz Gus, pinter teorinya. Tapi ditanya, kapan? Bagaimana caranya? Gak ada yang bisa menjawab. Tapi teorinya pinter-pinter gak mereka? Pinter. Padahal teori itu ya gak bisa dipertanggungjawabkan karena kecuali kalau sudah kau alami, kau buktikan, hakul yakin ya. Maka inilah Islam yang telah rusak ya. Islam yang hanya sebatas dipahami, dimengerti hanya teorinya saja. Nah saya tanya, baiat itu teori apa praktek? Praktek. Syahadat teori apa praktek? Zikir teori apa praktek? Ubudiyah teori apa praktek? Rabitoh teori apa praktek? Menyembah Allah teori apa praktek? Berkorban teori apa praktek? Berabdi berbakti teori apa praktek? Ternyata di sini full praktek. Iya toh? Sama sekali gak ada teori. Tapi saya sampaikan di publik bagi orang tolol-tolol di luar, ini cuman teori. Goblok. Jelas ya? Itulah kata Nabi, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, jasmani dan rohani. Nah sekarang ya, nggak ada orang tahu secara ilmiah ya bagaimana masuk Islam secara rohaniah ya. Jadi orang hanya tahu teori ya. Demikian juga membaca Quran. Membaca Quran yang mushaf itu teori apa praktek? Teori. Karena membaca Quran yang asli ya, yang kitab qadim harus dengan praktek memasuki dimensi rohmu, memasuki akhirat. Baru kau ketemu pengetahuan ayat-ayat qadim. Tapi bener ya, saya ngomong ini bagi kita sama-sama paham, betul gak? Rabitoh seperti apa, Tuhan yang wujud seperti apa, Tuhan yang di ars seperti apa, wasilah seperti apa, kita sharing saja. Kita sama-sama menyampaikan apa yang telah kita alami, buktikan. Jelas ya? Nyantol? Paham? Tapi bagi orang lain di luar sana yang melihat ceramahnya Ustaz M bingung. Dan dianggapnya saya ini cerita teori lagi. Tolol, jancuk, picek matamu ya. Asu, taek ya. Agama teori. Karena mereka tidak pernah memasuki Islam yang roh. Gak pernah baiat. Gak pernah ketemu metodologi. Dikira saya ini ceramahnya sama dengan UAS. Beda. Ya, nggak level Ustadz Abdul Somplak ya, Ustadz Abdul Kumat ya seperti itulah. Atau saya disejarkan dengan Ustadz Ahli Hikayat, ya nggak mau nggak level ya. Makanya saya terangkan ya nggak pernah pakai bahasa dalil, nggak pernah, kitab nggak pernah. Karena apa? Bahasa seorang pelaku adalah dari kata-katanya sendiri. Dan jika beneran pelaku dia, kata-katanya nggak pernah keluar dari, menyimpang daripada mushaf Quran. Itu pelaku betul itu. Dan kata-katanya yang penting adalah tidak bisa dibantah oleh siapapun dan dimanapun. Oh itu pelaku habis itu. Nah itu dia ya. Jadi ma'rifat ini ya demikian tinggi ya. Karena ini orang bisa berhampir akan Allah itu adalah puncaknya ibadah ya. Berhampir dan beserta Allah itu puncaknya ibadah ya. Nah makanya nggak sembarang orang bisa cerita tentang makrifat. Cerita aja belum tentu bisa ya. Ya belum tentu bisa. Apalagi menerangkan detail metodologinya. Makanya Nabi sampaikan ada beberapa tingkatan ya. Nabi sampaikan begini. Aku tinggalkan dua nampan ilmu. Ilmu syariat dan ilmu hakikat. Tapi kalau kau ngomong yang kedua, maka halal darahmu. Betul ya? Ilmu itu ada yang ibarat permata ya.
yang itu adalah rahasia Allah. Jika kau buka, maka kau bisa dipenggal kepalamu. Ada begitu ya? Tapi jika ada orang yang bisa menyampaikan ilmu itu dengan sangat detail ilmiah, maka orang itu adalah ulama billah, dan gak satu pun manusia yang bisa membantahnya. Betul gak? Berarti perkara makrifat tidak boleh disampaikan oleh sembarang cocot. Jelas? Harus cocot yang mumpuni, yang ahli. Dia yang pelaku makrifat dan dia juga menguasai ilmu pengetahuan eksak ilmiah dunia. Dan itu salah satunya adalah Mr. TM yang brilian, baik dan tidak sombong. Makanya dakwah kami ya sekarang ini agak membosankan ya. Karena apa? Nggak ada lawan, nggak ada pembanding sama sekali. Biarpun tak taek no jancuk, matamu picek, asu, badanmu krewak, tai lasu, cukimai, mereka nggak ada komentar pun menjawab daripada uren-uren kami ya. Karena ini sangat ilmiah ya, nggak bisa dibantah. Dari mana kau akan membantah? Dari mana kau akan menyalahkan ya? Paling kau akan angkat ya isu tentang gimmick saya saja ya. Itu yang omongannya kasar, itu saja. Yang memaki-maki orang lain ya, katanya nggak sopan, itu saja. Tapi isinya full daging ya. Saya ngomong nggak pakai kulit. Kalau kulit carilah di pasar malam, itu banyak orang cerita agama yang manis-manis itu banyak itu di pasar malam. Tapi kalau di sini kau akan ketemu dengan Tuhan yang wujud di dunia dan nyambung akan Tuhan yang rahasia, yang laisa kamitslihi syai'un, di akhirat tertinggi Malik Yaumiddin. Walaupun kau berbicara dengan ahli praktek, bagaimana kau mempraktekannya? Harus ikuti metodologinya, baru kau alami, betul gak? Tapi kalau kau hanya menyimak uran-uran talik marifat, kau hanya cuman sekedar teori. Dan kau kira saya ini ahli syariat juga, kau kira saya ini orang salaf, atau kau kira saya ini orang wahabi kentir. Enggak dong. Ini semua bisa dipraktekkan, dibuktikan. Makanya saya sering sampaikan, karena ini ilmiah, lanjutannya adalah amaliyah atau wajib kau buktikan. Makanya saya tanya, sudah bayat? Sudah. Sudah ketemu wujud Allah di dunia? Sudah tahu teknik menyamakan frekuensi dan gelombang? Sudah. Semua sudah tahu. Lah yang mengira saya teori, saya tanya, kau sudah bayat? Sudah tahu kesaksianmu dalam syahadatmu? Lolak, ya tak? Sudah tahu wasilah? Lolak. Itu misalnya kok dari dulu cuma teori tok. Lah kalau kau mau prakteknya, ya kamu yang praktek, goblok. Betul kan? Kalau saya bilang kopi pahit, saya bilang kopi ini pahit, itu kok teori tok. Kalau kau mau merasakan praktek kok cocok pede, goblok. Jelas? Oh, kamu baik atau jenggak kok? Ketemu mursyid aja enggak kok, wasil aja enggak kok. Nyocot aja ya, keplak indasmu. Jancuk. Matamu pantek. Patek celeng. Gitu? Cukimai, tai lasso. Asu kabeh ya. Walaupun begini, ada enggak yang bisa membentuk STM? Tidak ada satupun. Yang nyinyir banyak, yang marah banyak, tapi nggak ada yang kena itu. Biarpun kau tenung, kau teluk, kau santet, itu pun makanan sehari-hari awak itu ya. Makan awak hari-hari ya makan itu ya. Selain saya makan gorengan ya makan santet itu. Ya, jadi demikian ya. Jadi biar paham, yang komen-komen nyinyir itu, mereka cuman nggak pernah tahu cara praktek agama, makanya dikira agama itu sebatas teori saja. Nah, dikira mereka puasa sudah praktek, belum, karena dia tidak melalui metodologi. Makanya harus masuk ke roh, kata Nabi. Udkhulu fisilmi kafah.
selama kau nggak masuk ilmu rohmu, saya tanya, sholat itu sholat jasmani apa rohani? Jasmani. Puasamu jasmani apa rohani? Ngajimu jasmani apa rohani? Ya. Tapi bagi mereka loh ya, sholatnya praktek gak bagi mereka? Praktek. Ngaji bagi mereka praktek gak? Puasa. Tapi nggak masuk rohani. Goblok gak mereka? Goblok. Saya ulangi lagi ya. Nabi sampaikan ibadahmu, sholatmu harus Islam kafah ya, jasmani dan rohani. Baru kau praktek agama. Setelah kau masuk rohani, betul gak? Sama-sama sholat, zakat, puasa, haji, tapi kalau nggak menyentuh rohani, itu praktek bukan? Tapi rasanya mereka praktek tapi nggak dihitung. Tepuk tangan. Goblok. Betul? Makanya Tuhan Maha Pintar, bukan Maha Goblok ya. Seluruh perintah ibadah bagi yang siapa? Beriman. Bagi yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Sudah di goblok-goblokan gini kok nggak ngerti. Memang tolol itu ya. Jahiliyah ya, longor, lolak-lolok ya. Sudah jelas nggak saya sampaikan ini? Jelas ya. Walaupun kau sholat, puasa, zakat, haji, syahadat, semuanya, tapi jika tidak menyentuh praktek di rohmu, di akhiratmu, itu praktek rasamu, sebetulnya itu nggak sampai menjangkau Islam rohmu ya. Itu cuman praktek jasmaniahmu saja. Kau rasanya praktek tapi nggak dihitung, betul nggak? Nggak dihitung. Sama seperti ya, ada orang menghidangkan jeruk ya. Rasanya dia sudah makan jeruknya, ternyata yang dimakan cuman kulitnya doang. Goblok. Kau makan itu dagingnya jeruk, bukan kulitnya jeruk. Goblok. Jelas ya? Kau ibadah itu jangan cuman kulitnya tok, harus lengkap kulitnya dan isinya ada, betul nggak? Nah, isinya belajar ibadah di mana? Ya di sini, di mana? Kampus Taklim Ma'rifat. Kau belajar praktek agama yang wusul, yang nyambung, yang betul-betul lengkap rukun syaratnya ya di Kampus Taklim Ma'rifat. Di mana pun tempat, saya kira nggak ada. Ada nggak Pak Ustaz? Nggak ada. Bu Narso? Kak Bia? Nggak ada ya? Bu Imam? Bu Rahma? Bu Yatim? Bu Wanto? Bu Tikin? Memang nggak ada di luar ya? Nggak ada, saya kira nggak ada. Tak ada kan? Tak ada kan? Tak ada. Jadi ya, di luar cuman belajar kulitnya doang saja ya. Nah, coba ambilkan semangka, coba. Ambilkan semangka satu. Coba semangka satu. Boleh bawa sini, boleh sini ya. Nah, ini ya semangka. Orang normal makan isinya semangka, dagingnya semangka itu enggak? Tapi kalau kambing makan kulitnya. Paham? Ini jelasin goblok-goblok harus seperti ini ya. Kalau kau beribadah cuma kulitnya, berarti kau ibadah kambing. Jelas? Wes kambing goblok pisan. Ditaek-taek no cukime pantai, tai lasso macam-macam. Cuh. Enggak bisa bantah sedikit pun ya. Jelas ya? Jelas. Makanya udkhulu fisilmi kafah. Jangan kau cuma makan kulitnya. Kau harus ngerti itu ada dagingnya, harusnya enak kau makan. Kalau kau makan kulitnya, kamu sejenis kambing ya, atau sapi ya. Nah, kalau kau makan dagingnya berarti kau manusia. Makanya Tuhan nggak goblok ya, memerintahkan ibadah bagi yang beriman, bukan kepada seluruh manusia, tapi manusia yang beriman. Jelas ya? Walaupun kata saya ini praktek ya bagi kalian. Praktek. Tapi bagi orang yang tolol-tolol dikira apa? Teori. Oh, nggak pernah praktek. Yang harusnya praktek adalah dirimu. Betul nggak? Kok takon aku praktek untuk durung goblok. Yang bisa ceritakan begini pasti ahli makrifat. Walaupun dikenal orang sombongnya minta ampun dia, whatever dia, bodoh amat.
dibilang orang sombong nggak sopan, whatever. Bodoh amat. Oh, jelas nggak terkalahkan ya. Dunia dan akhirat ya nggak bisa terkalahkan ya. Mr. TM yang brilian baik itu dan sangat sombong. Tepuk tangan. Boleh nggak? Boleh. Jika kau beserta Tuhan yang maha sombong, boleh. Kalau kau nggak beserta yang maha sombong, jangan ya. Tapi kalau kau beserta Tuhan yang maha sombong, maha kuasa, kau kuasa boleh nggak? Boleh. Kau sombong? Boleh. Karena Tuhanmu maha kuasa, maha sombong, betul nggak? Tepuk tangan untuk Mr. TM yang brilian baik itu dan sangat sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.